Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Apakah Anda termasuk kelompok yang sedang menunggu-nunggu klarifikasi dari eh, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPU Egy Sujana? Apakah benar terjadi pertemuan di Solo dan kalau itu ada pertemuan apa sebenarnya pertemuan dan sebagainya? Menurut saya nggak perlu lagi ya Anda menunggu-nunggu. Karena sebelumnya kan disebutkan bahwa Egy Sujana itu akan memberikan penjelasannya pada hari Jumat ya. Kalau sekarang hari Rabu berarti tinggal Kamis. Jumat berarti kita Jumat ke depan akan mendapat penjelasan dari Egy Sujana. Tapi saya pikir sebenarnya eh, apa yang terjadi di Solo dan kemudian agendanya apa saja sudah clear. Apalagi hari ini ya. Hari ini, hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, Joko Widodo itu sudah memberikan penjelasan kepada media. Selamat siang. Pak langsung ya Pak. Ini. Pak, terkait pertemuan kemarin antara Edi Sujana dan Damai Haritis ke kediaman seperti apa Pak? Apa yang dibahas? Ya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Ya. Cukup? Terima kasih. Jadi dari penjelasan Jokowi tadi ada 3 poin yang kita bisa dapat. Satu, Jokowi membenarkan memang ada pertemuan itu atau Egy Sujana memang datang ke rumahnya bersama dengan Damai Hari Lubis ditemani oleh pengacaranya Eli Dewati dan 2 orang pengurus Rejo, relawan Jokowi, yakni Ketua Umumnya Darmizal dan juga Sekjennya Muhammad Rahmat. Yang kedua, nah ini yang saya kira penting digarisbawahi, Jokowi menyatakan dia sedang mengajukan restoratif justice ke penyidik Polda Metro Jaya. Yang ketiga, nah ini yang menarik karena Jokowi ketika ditanya oleh wartawan apakah di dalam pertemuan itu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu meminta maaf, Jokowi menyatakan itu nggak perlu dipersoalkan lagi. Dan ini tentu saja kelihatannya strategi Jokowi untuk tidak lagi terlalu mempermalukan atau memojokkan Egy Sujana karena Egy Sujana sendiri kan sebelumnya itu sudah membantah bahwa dia mengajukan permintaan maaf. Ada 2 sebenarnya yang pada waktu itu dibantah oleh Egy Sujana. Satu, bahwa dia membantah dia menandatangani buku yang diberikan kepada Jokowi itu di rumah Jokowi.
Yang kedua itu dia menyatakan tidak ada permintaan maaf di situ ya. Dia tidak mengajukan permintaan maaf. Tetapi dua pernyataan Egy ini kan tidak membantah fakta yang sesungguhnya apa yang sesungguhnya terjadi bahwa dia datang ke Solo saja, apalagi kemudian dilakukan secara tertutup itu kan sudah jadi persoalan gitu ya. Apalagi kalau kemudian datang minta maaf dan kemudian buntut dari permintaan maaf itu dia kemudian mendapat restoratif justice gitu ya. Dan karena kan kalau syaratnya kan sebenarnya namanya restoratif justice itu dari dua kubu, tentu saja kubu yang bersalah itu mengakui kesalahannya, harusnya pasti wajarnya minta maaf, kemudian dimaafkan dan diajukan restoratif justice. Nah, soal ini saya kira tak boleh Jokowi jadi hindari untuk itu. Tapi kan sebelumnya sudah ada pernyataan dari orang-orangnya Jokowi. Soal permintaan maaf ini kan pertama kali disampaikan oleh Muhammad Rahmat kepada media. Dia menyatakan bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu meminta maaf dan dimaafkan oleh Joko Widodo. Yang kedua yang menyampaikan itu adalah Yaakob Hasibuan. Kalau Yaakob Hasibuan ini kan tidak menemani. Yang menemani kan Muhammad Rahmat ya pada hari Kamis. Kemudian Yaakob Hasibuan datang ke Solo pada hari Sabtu. Sabtu itu berarti tanggal 10 Januari. Dan dia mendapatkan penjelasan dari Jokowi. Dan intinya Egy dan Damai Hari Lubis itu menyampaikan permintaan maaf. Atau mengajukan permintaan maaf kepada Jokowi dan kemudian dimaafkan. Oke lah. Tapi soal maaf-maafkan ini saya kira mungkin sepakat kita dengan Jokowi dalam hal ini nggak usah dipersoalkan karena otomatis kalau dia datang ke sana itu kan pasti dia mengakui kesalahannya ya. Dan kemudian kalau buntutnya adalah restoratif justice. Soal restoratif justice ini kan pertama kali muncul dari penjelasan Direktur Reserse Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya yakni Komisaris Besar Polisi Imanuddin. Dia menyatakan hari Senin kemarin, tanggal 12 Januari 2024, bahwa pekan yang lalu, dia hanya menyatakan seperti itu, pekan lalu itu 2 orang tersangka dalam klaster yang pertama, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mengajukan permohonan restoratif justice. Nah sekarang Jokowi juga menyatakan restoratif justice. Artinya sebenarnya itu skenario-nya yang nantinya akan terjadi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mendapat restoratif justice seperti dikatakan juga oleh Adi Darmawan dengan syarat Pak Jokowi sebagai pelapor utama menyetujui restoratif justice. Nah ini menarik ya, kenapa disebutkan sebagai pelapor utama? Berarti kan ada beberapa kasus di situ yang ditangani oleh kepolisian dan memang sebelumnya disebutkan ada beberapa laporan yang sampai ke Polda Metro Jaya. Dan rupanya kalau dari sisi penyidik, Adi Darmawan itu termasuk yang melaporkan. Makanya dia dipanggil pada hari Senin kemarin. Dan kemudian dia sendiri menyatakan dia akan mengikuti proses restoratif justice. Dengan syarat tadi ya, pelapor utamanya Pak Jokowi itu setuju soal itu. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi sudah menyatakan memang dia juga mengajukan restoratif justice, ini skenario itu yang akan terjadi. Jadi dengan begitu, dari 5 orang tersangka di klaster pertama yang terdiri dari Egy Sujana sebagai Ketua Umum TPUA, kemudian Rizal Fadila sebagai Wakil Ketua Umum TPUA, Kurnia Triroyani sebagai Bendahara Umum, kemudian di situ ada Damai Hari Lubis sebagai anggota, dan kemudian Rustam Effendi. Rustam Effendi ini di TPUA kalau menurut penjelasan mantan Sekjen TPUA Azamkan itu dia adalah Korlap atau koordinator lapangan. Dari 5 orang itu, kalau 2 diantaranya yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mengajukan proses restoratif justice juga disetujui oleh pelapor dan juga pelapor utama gitu ya Pak Jokowi, ya bisa dipastikan mereka ini nanti akan status mereka dibatalkan. Nah cukup menarik ini karena ternyata penyidik Polda Metro Jaya mengaku sudah melimpahkan kasus trio RRT, ya ini jadi klaster yang kedua, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Fauzia Tiasuma itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kita tinggal menunggu penjelasan dari kejaksaan apakah semua unsur-unsur dan alat buktinya itu sudah dipenuhi, semua dokumen sudah dipenuhi dan kemudian dinyatakan P21. Kalau 2 P21 berarti kan tinggal dilimpahkan ke pengadilan. Nah, sementara kalau klaster pertama kelihatannya karena ada pengajuan restoratif justice, maka sementara ini masih belum dilanjutkan karena dari 5 orang itu berarti 2 orang dikeluarkan sebagai tersangka. Dan kita tidak tahu apakah kemudian ada gerilya-gerilya untuk membuat kelompok pertama ini, klaster pertama ini, yang 3 orang tersisa itu akan mengikuti langkah yang dilakukan oleh
Egy Sujana dan Damai Harilubis. Tetapi dari perbincangan saya dengan Rizal Fadilah itu dia menyatakan firm 3 orang ini tidak mungkin mereka menempuh atau mengikuti jalannya dari Egy Sujana dan Damai Harilubis. Jadi artinya apa sebenarnya? Bagi kita yang paling penting sebenarnya bukan soal restoratif justice-nya lagi. Jadi kalau makanya saya katakan kita kayaknya nggak perlu lagi ya menunggu klarifikasi dari Egy Sujana karena dipastikan mereka berdua itu akan menjalani restoratif justice. Dan itu secara tersirat juga sudah diakui juga oleh Damai Harilubis. Dan dengan begitu kita juga sekarang tahu mengapa kemudian kok ada 2 orang penyidik yang ikut hadir dalam pertemuan dengan antara Egy Sujana dengan Jokowi itu. Ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kalau mereka mau mediasi dalam proses restoratif justice, ya harusnya mereka datang mereka sama-sama datang ke Polda Metro Jaya menghadap penyidik. Egy Sujana dan Damai Harilubis menyatakan mereka mengajukan restoratif justice dan kemudian nanti mungkin apa dasarnya mereka bisa menunjukkan sudah ada pembicaraan dengan Joko Widodo, dengan pengacaranya dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan Joko Widodo yang disebut sebagai pelapor utama dan juga pelapor-pelapor yang lain itu datang ke Polda Metro Jaya untuk menyatakan mereka juga mengajukan restoratif justice. Nah, tapi kan kita tidak melihat Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya. Yang kita tahu ada penyidik datang ke rumahnya, 2 orang penyidik yang datang ke rumahnya Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi sekarang menyatakan bahwa dia mengajukan proses restoratif justice. Ini soal yang berbeda saya kira, ini lebih pada soal kode etik gitu ya. Dan ini juga menunjukkan pada publik tidak terjadi yang namanya equality before the law, yakni kesamaan di muka hukum karena orang seperti Joko Widodo sebagai mantan presiden dia mendapat keistimewaan ketika dia menempuh proses restoratif justice dia tidak harus datang ke Polda Metro Jaya. Tetapi yang kita sekarang ini penting bahas adalah bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Ini juga menarik karena saya misalnya menyimak pernyataan dari Refli Harun yang menyatakan bahwa restoratif justice itu kan berkaitan dengan pasal-pasal yang berupa delik aduan. Jadi yang diadukan oleh Pak Jokowi maupun pelapor yang lain. Tapi untuk pasal-pasal yang delik umum misalnya itu kan nggak bisa dilakukan restoratif justice karena ini kan pasal-pasalnya tidak hanya pasal-pasal delik aduan, tapi juga pada pasal-pasal undang-undang ITE gitu ya. Jadi saya kira ini nanti juga akan jadi sorotan yang cukup menarik dari para pakar hukum. Apakah proses restoratif justice Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Jokowi itu bisa secara hukum itu memenuhi persyaratan. Tapi saya kira itu nanti cuma masalah perdebatan hukum saja. Tapi prosesnya dipastikan bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis itu tidak lagi dicabut statusnya sebagai tersangka. Saya menyatakan bahwa justru yang penting bagaimana ini ke depannya. Karena dengan mereka berhasil menggrilnya Egy Sujana, katakanlah semacam itu ya, karena sebelumnya kan Egy Sujana juga melalui beberapa teman-temannya menjelaskan bahwa itu dia didatangi, ditawari, ada proyek-proyek nilainya T dan sebagainya begitu. Ini kan berarti kalau dari versi Egy Sujana ini melalui teman-temannya, inisiatif untuk melakukan ini datangnya dari Joko Widodo. Tapi bagi Joko Widodo sebenarnya nggak terlalu penting buat dia siapa yang memulai proses ini. Tapi bagi dia yang paling penting itu adalah dia mengurangi tekanan publik dan kedua tentu saja dia berhasil mempersempit medan pertarungan. Karena kalau selama ini kan medan pertarungan dia cukup besar ya, di TPUA ada 5 orang pengacara, sekarang tinggal 3 dan kemudian ada trio RRT. Dan soal ini sebenarnya sudah diberikan sinyal juga sebelumnya oleh Jokowi bahwa kalau soal memaafkan dia bisa memaafkan kecuali untuk 3 orang itu tidak mungkin dia maafkan. Nah sekarang Jokowi itu berhasil kalau dalam bahasanya Ahmad Khosinuddin, pengacara dari trio RRT dan juga pengacara dari beberapa orang di klaster TPUA itu bahwa ya Jokowi itu menggunakan strategi pecah belah atau politik divide et impera. Tapi saya kira sejauh ini kalau kita melihat perlawanan mereka terhadap Jokowi yang mempersoalkan ijazah Jokowi itu tidak surut. Kita misalnya melihat yang terjadi kemarin ada sidang di Komisi Informasi Pusat yang dilayangkan itu gugatannya dilayangkan oleh Bonatua Silalahi ya. Bonatua Silalahi itu seorang pengamat kebijakan publik, dia mengajukan gugatan dan dia berhasil. Dia berhasil di situ majelis di Komisi Informasi Pusat itu memutuskan bahwa
salinan ijazah Jokowi itu adalah merupakan informasi yang terbuka. Jadi sekarang kalau nanti putusannya udah inkrah, karena ini sebenarnya KPU juga bisa mengajukan banding ke PT UN. Kalau itu misalnya inkrah dalam waktu 14 hari, jadi kita bisa dengan mudah mendapatkan ijazahnya Jokowi. Tidak ada lagi coretan-coretannya. Karena sebelumnya kan putusan peraturan KPU nomor 753 ya tahun 2025 yang menjadikan ijazah presiden, calon presiden dan calon wakil presiden itu sebagai satu dokumen yang dikecualikan mendapat protes dari berbagai penjuru. KPU kemudian membatalkan putusan itu. Tetapi ketika Bonatua Silalah ini mengajukan permintaan dokumen Jokowi, dia mendapatkan dokumen yang banyak di bagian tertentu dihitamkan. Ada 9 item yang dihitamkan, itu mulai dari tempat tanggal lahir, kemudian nomor induk mahasiswa, tanda tangan dari pejabat yang berlegalisir ijazahnya, kemudian juga tanda tangan dari rektor dan dekan. Ada 9 item lah yang waktu itu dihitamkan, sekarang tidak boleh lagi. Jadi orang nanti kalau sudah berlaku aturan itu, kita dengan mudah membandingkan dokumen ijazah Jokowi itu dengan dokumen yang selama ini diklaim sebagai dokumen salinan ijazah Jokowi yang asli. Salah satunya yang kemarin kan yang menjadi sumber rujukan adalah yang dimuat di akun X-nya kader PSI Sandi Dian Utama. Dian Sandi Utama ya, atau yang namanya benar, yang mana yang benar ini? Saya kebalik-balik juga namanya. Nah, yang kedua itu sekarang sedang berlangsung proses di Pengadilan Solo, yakni gugatan Citizen Lawsuit yang kemarin itu memasuki tahap kesaksian dari para penggugat. Sudah 2 kali Jokowi harusnya dia menunjukkan bukti-bukti ijazahnya itu, tapi ternyata tidak, Jokowi sendiri tidak hadir dan pengacaranya juga tidak menunjukkan ijazah salinan ijazah itu. Dan kemarin juga itu ketika diminta oleh majelis hakim, JB Irfan tetap menyatakan, JB Irfan ini pengacara dari Jokowi, menyatakan bahwa ijazahnya itu mereka belum mendapat izin dari penyidik di Polda Metro Jaya, karena sekarang ini ijazah yang diklaim asli milik mantan Presiden Joko Widodo itu sekarang disita dan dikuasai oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Jadi dengan alasan itu kemudian mereka tidak bisa menghadirkan ijazah itu di depan majelis hakim. Soal ini kan berarti menambah berat persepsi publik ini ya. Karena apa? Karena publik makin hari makin percaya bahwa sebenarnya Jokowi itu tidak punya ijazah. Kenapa? Karena sampai sekarang kok dia tidak menunjukkan ijazahnya. Alasannya semula menyatakan bahwa dia akan menunjukkan ijazah aslinya itu bila diminta oleh majelis hakim. Diminta yang mulia majelis hakim. Dan dia berjanji bahwa dia akan membawa ijazahnya itu bukan hanya ijazah Fakultas Kehutanan, tapi ijazah mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Tapi ketika ditunggu ternyata dia tidak hadir, apalagi kemudian membawa ijazahnya. Mungkin Anda akan berargumentasi, kan ijazahnya pertama sudah ditunjukkan pada waktu jumpa pers setelah gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri. Pada waktu itu atas pengaduan dari TPUA, kemudian dilakukan gelar perkara, dan Bareskrim pada waktu itu menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu asli karena identik dengan 3 ijazah pembanding. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan pada gelar perkara khusus kemarin juga sudah ditunjukkan ijazah Jokowi kepada para tersangka dan pengacaranya di klaster 1 maupun klaster 2. Yang kemudian muncul pernyataan dari pengacara Egy Sujana Elidaneti bahwa dia meyakini ijazahnya itu asli karena dia sendiri bukan hanya melihat, tapi dia bisa menusuk-nusuk, istilahnya begitu ya. Dan bisa merasakan embosnya. Padahal pernyataan ini ya langsung dibantah oleh para pengacara yang lain yang menyatakan nggak boleh. Karena memang penyidik aturannya pada waktu itu mereka boleh melihat, tapi sama sekali tidak boleh memegang, apalagi meraba dan merawang itu nggak boleh dilakukan. Nah, jadi ya kalau sampai sekarang sebenarnya soal ijazah Jokowi itu sebenarnya belum ada kepastian apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Kepastiannya itu harusnya kita tunggu nanti di Pengadilan Negeri Solo ya setidaknya, karena yang berhak untuk menentukan asli atau tidak itu adalah Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta. Mungkin Anda yang nggak familiar cukup masih bingung begitu. Tapi dengan sekarang ini Pak Jokowi tidak juga kunjung menunjukkan ijazahnya, dan yang cukup menarik itu ya, karena yang digugat di Pengadilan Surakarta, di Pengadilan Citizen Lawsuit itu ada 4 pihak. Pihak pertama Pak Jokowi,
pihak kedua adalah Rektor UGM Profesor Ova Emilia, pihak ketiga itu adalah Wakil Rektor Profesor Wening Udasmoro, dan yang keempat Polda Metro Jaya yang menguasai ijazahnya Jokowi. Mereka ini ketika pada waktu giliran mereka harus menunjukkan bukti-buktinya kompak semua, tidak satu pun membawa salinan ijazah dari Joko Widodo. Dari sini saja kita makin curiga. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi, benarkah Pak Jokowi itu punya ijazah atau tidak? Nah, yang menjadi telak dalam persidangan yang kemarin itu, penggugat itu menghadirkan saksi yang bernama Rujito. Ya, Rujito ini adik seorang alumnus dari UGM yang lulusnya bersama dengan Joko Widodo, walaupun dia masuknya ke UGM itu lebih awal. Dia angkatan 79, sementara Jokowi disebutkan dia angkatan 80. Tetapi ijazahnya sama ya, pada tahun 85, hanya beda bulan saja, bulan Mei dan bulan Oktober atau November, seingat saya begitu. Dan secara terbuka ini Rujito yang menguasai ijazah kakaknya sekarang atau memegang ijazah kakaknya itu, dia melihat bahwa sangat berbeda antara ijazah milik kakaknya dengan ijazahnya Jokowi. Ini kan makin menguatkan persepsi publik bahwa aneh ya kalau bagaimana dengan dalam 1 tahun yang sama kok ijazahnya bisa berbeda. Mulai dari soal materai yang digunakan, kemudian lintasan. Nah, yang paling persoalan itu lintasan tempel itu ya. Lintasan cap itu yang tidak bawah, lintasan cap itu ada di bawah fotonya Jokowi, bukan di atas Jokowi. Dan yang banyak selama ini disoroti adalah foto di ijazah Jokowi itu kok berbeda dengan wajah Jokowi sekarang, itu beda banget gitu ya. Dan ini kemarin juga di sidang Citizen Lawsuit itu kan mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Ugroseno, ini bintang 3 ya. Dia ya kan sebagai pejabat Polri dia pasti pernah bertatap muka bertemu dengan Jokowi. Dia punya kesaksian bahwa berbeda sekali antara ijazah yang foto ijazah Joko Widodo dengan wajah Jokowi. Anda tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu ketika heboh soal pasar pramuka, kan saya juga mewawancarai seorang narasumber. Pada waktu itu dia menjadi Bapilu pada tahun 2012 ya, menjelang pilkada di Jakarta. Dia Bapilunya PDIP DKI Jakarta, yakni Denny Iskandar. Yang dia sendiri pada waktu menerima dokumen dari ijazah Jokowi itu, dia memperhatikan kok wajahnya Jokowi itu berbeda sekali dengan ijazah yang dia terima pada waktu itu. Tapi kan kita tahu kemudian soal ini diajukan berkas pencalonan Jokowi itu diajukan ke KPU, waktu itu KPU di Jakarta, dan dia lolos menjadi gubernur Jakarta, dan kemudian selanjutnya dia maju lagi pada Pilpres 2014 dan 2019 sebagai calon presiden, dan dua-duanya dia memenangkan Pilpres. Jadi saya kira ini kalau Pak Jokowi berharap bahwa restoratif justice yang dia tempuh atau dia berikan kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, dan kemudian ini bakal melemahkan perlawanan mereka-mereka yang mempersoalkan ijazahnya, saya kira kok jawaban pasti kita bisa pastikan itu tidak. Tapi bahwa kemudian ini ada semacam persepsi bahwa lawan-lawannya Joko Widodo itu tidak solid, saya kira iya, itu nggak bisa dibantah karena ada 2 orang yang membelot sekarang begitu ya. Sisanya ini sekarang masih bertahan. Jadi pertarungannya ini masih sangat menarik, dan ini bukan pertarungan semata hukum tapi pertarungan politik. Jadi sebenarnya kemana arah dari kekuasaan itu juga akan menentukan bagaimana ending dari soal kecurigaan publik terhadap ijazah Jokowi ini, apakah asli atau palsu. Sekarang saya yakin itu persoalannya di situ, bukan lagi persoalan hukum tapi lebih pada persoalan politik. Ya, bagaimana kelanjutannya kita tunggu saja. Apakah kemudian Pengadilan Negeri Surakarta yang kelihatannya sekarang ini memberikan harapan publik bahwa publik akan dapat kepastian dari Pengadilan Surakarta, sangat tergantung lagi bagaimana kekuasaan akan bermain. Karena kita tahulah ya, baik legislatif maupun yudikatif itu sekarang di Indonesia itu nggak ada pemisahan yang tegas karena semuanya sekarang di bawah kendali eksekutif. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.